Baik, selamat sore semuanya. Nama saya Heru, saya kurator di Selasar Sonario Art Space. Pertama tentu saja terima kasih teman-teman sudah bersedia berpartisipasi pada Lokakarya ini. What was the title again? To build the world anew, a contemporary mythology and sound. And today we're calling this iteration Flavor, Sound, Memory, Imagination. Flavor, Sound, Memory, Imagination. and Imagination. Yeah. Teman-teman sekalian, tadi waktu di awal yang paling pertama bicara adalah Mas Arin Dwi Hartanto Sunario. Teman-teman sekalian sekarang ini berada di Balai Tonggo dikelilingi oleh karyanya Mas Arin. Tadi kan sebagian juga teman-teman ada yang tour berkeliling ruang pamer dan sebagian dari karya ini bisa diraba. Nah, biasanya dalam pameran seni rupa, namanya juga seni rupa, jadi aspek visual itu dominan. Artinya indera penglihatan yang dipergunakan sebagian besar. Namun kali ini untuk bagian dari presentasi tunggal Mas Arin, pameran tunggal ini diberi judul Base Matters atau material dasar. Teman-teman bisa lihat di Balai Tonggo ini ruang terbagi dua, ruang yang sekarang kita tempati menikmati jamuan dan mendengar unsur suara barusan. Ini seperti layaknya sebuah galeri, ada pajangan karya-karya, lukisan terutama. Di bagian belakang yang dibatasi oleh jendela kaca itu ada bagian dapurnya. Jadi di bagian belakang itu teman-teman bisa melihat bagaimana karya dibuat. Ada dokumentasi video dari pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Mas Arin di studionya berserta kru. Juga ada pajangan dari material yang digunakan untuk membuat karya. Jadi warna-warna yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman atau yang tadi bisa diraba, itu terbuat dari material yang beragam. Material yang beragam tersebut dipajang di ruang belakang. Nah, selain itu tadi kita bicara tentang indera penglihatan dan peraba. Lokakarya sekarang ini sengaja dirancang berkolaborasi dengan Kurt dan teman-teman dari Kalamula, saat ini diwakili oleh Mas Ilham atau Mas Iil. Kita juga tadi disajikan serangkaian bebunyian yang saya yakin teman-teman juga mendengar rangkaian bebunyian itu mengingatkan pada berbagai hal. Ada misalnya intonasi khas orang Indonesia bagian timur, ada suara hewan tertentu yang kita kenali, juga unsur-unsur yang mungkin berkaitan dengan memori kita. Lalu juga tentu saja hidangan. Jadi selain indera pendengaran, juga indera pencecap. Memang ini menjadi bagian dari program baru kami, di mana kami berupaya di Selasar Sonario Art Space saat ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan 25 tahun Selasar Sonario Art Space. Kami mengupayakan program-program yang sifatnya pansensoris. Jadi beragam indera yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mengapresiasi karya-karya. Nah, saat ini tadi Mas Arin juga sudah menyatakan dalam sambutannya, kami berharap ada feedback, ada masukan balik dari teman-teman. Ini sekarang kesempatannya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya, misalnya ada yang ingin bertanya itu tadi menu satenya terbuat dari apa, ini juga bisa jadi kesempatannya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, nanti kita bisa langsung berdialog. Ada yang mau memulai? Kalau belum ada, saya mau memancing. Saya mau nanya dulu ke Mas Iil. Makanan tentu saja sesuatu yang selalu menarik ya. Mas Iil dan teman-teman di Kalamula, bagaimana caranya menyusun urut-urutan menu itu? Dari apa tadi yang paling pertama tuh kerang ya? Kemudian ke anu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah performance dan kolaborasi kedua Kalamula dengan Kurt. Awalnya ini menu yang berbeda daripada yang pertama kita lakukan. Untuk menyusunnya sendiri sebenarnya kita lebih ke brainstorming dengan tim kita. Terus kita lebih mencoba juga membaca narasi dari Kurt sendiri. Ini tentang mitologi dan lain-lain. Lalu kita coba interpretasikan dan mengurut kepada, jadi kita
mungkin merespon suaranya ya. Apa yang pertama terlintas dan apa yang akan secara editorial juga masuk dari yang Kurt buat. Dan akhirnya muncullah makanan-makanan tersebut. Walaupun makanan-makanan yang kita sajikan mungkin terkesan ada sesi sentimental untuk teman-teman yang di Kala Mulanya sendiri ketika mendengar sound art dari Kurt, kita merasakan saya merasakan ini, lalu saya discuss dengan Kurt dan akhirnya muncullah tadi urutan menunya dan makanan-makanannya. Dan itu selalu berubah-ubah seperti ketika performance pertama feeling kita mungkin waktu itu lebih banyaknya lebih tentang childhood. Nah, pas yang kedua ini setelah kita mulai baca lagi tentang mythological dan lain-lain, akhirnya menu-menu yang ada disajikan yang tadi yang keluarnya gitu. Oke, berarti komposisi suara duluan ya? Iya. Oke, I have another question for Kurt, but wait a moment, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Nah, Mbak Yus, silakan. Aku sepengalamanku dari tadi ngikutin itu, aku ngerasa kayak di sini disajikan urutan yang runtut dari sebuah negara yang namanya Indonesia pada akhirnya. Jadi ini seperti the birth of a nation gitu ya. Jadi kelahiran Indonesia mungkin dari lautnya, dari migrasinya, dari Malaynya, budaya Malaynya, terus kemudian bergeser lagi ke Indonesia yang lebih modern, terus sampai ke kontemporer gitu. Lewat sajian dan suara, dan ya itu yang muncul di aku sih perjalanan itu. Dan pas banget mungkin ketika tadi dibilang the present is becoming ya, selalu menjadi, yang sekarang itu selalu menjadi, dan kemenjadian itulah yang sekarang ini ya, mungkin rangkaian itu sih. Ini sekilas aja sebenarnya. Jadi aku belum gimana banget, cuman tadi selama pengalaman ini sekilas yang bisa aku simpulkan mungkin itu. Makasih. Terima kasih, Mbak. Kurt, did you get the question? Mostly, could you clarify for me a little bit? Okay, for her, the set of menu, it is related to the history of the country. It started with the marine kind of thing. And then going through the process of becoming Indonesia, Right. Like right. the mix of the culture, the Malay aspect, and so on. What do you think about it? Yeah, I mean, I understand, maaf ya, pakai bahasa Inggris. I understand, first of all, that this is a simplification. It's a simplification of something that is way too complicated for 1 hour. And for my point of view as an outsider, I think what I always say about this work is that these sounds also represent some of my first experiences with Indonesia. And so embedded within this is my question to understand. I understand that this can't tell a whole story in a satisfactory manner. There's so many important details. But these were my curiosities of investigating and my ability to put together what I could understand. Many of these sounds are from 2014 and 2016 when I first traveled here. I was here for a month and then 2 months, and I began living here in 2017. Wait. Yeah. Oke. Okay. Untuk Kurt, dia bilang patut diakui bahwa gagasannya itu masih berupa penyederhanaan. Maksudnya Kurt paham bahwa kalau kita bicara Indonesia, maka ini adalah sejarah yang panjang dan rumit. Maka dia mengakui bahwa apa yang dilakukan penyederhanaan. Dan karya ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman dia sendiri. Maksudnya hidup di Indonesia. 2014 first time you came? Yes. 2014 pertama datang, dan itu sebenarnya perjalanan pendek. So it was short
trip in the beginning, and then I'm sorry? 2014 it was just a short trip, and then Yeah, and then 2 months in 2016. 2016 2 bulan, and then the longer duration started. 2017, I moved here permanently. Nah, 2017 Kurt pindah tinggal di Indonesia. Okay, please continue. Yeah, so point being simply that really I posed this for me as kind of a question. I don't want to say that this tells the whole story, but I want to share with people this is what it sounds like for me as a foreigner, as an outsider, stepping in and these encounters I have and asking, what is this? What does this mean? And trying to understand this place as it became my home. Oke, Kurt mengakui bahwa ini satu pengalaman dari dia sendiri. Jadi sebenarnya kebanyakan adalah juga seperti pertanyaan ya, apakah arti semua ini gitu kan. Lalu pertanyaan itu juga membawa dia pada satu upaya untuk memahami gitu. Semua ini ya, maksudnya Indonesia. Karena kan dia bukan orang Indonesia yang kemudian tinggal di sini, jadi sebagai orang luar dia berusaha memandang apa yang ada di dalam sini. Thank you. Oke, terima kasih Yus. Kenapa? You do confess that this whole thing based on your experience. So when somebody acknowledge it, how do you feel about it? That it's based on my experience? About Indonesia, and somebody acknowledge it. I think I'm okay with it. I mean, I want to have a conversation about what this place is. I think it gives me an opportunity to say I'm learning what this place is. And then it opens that conversation. I think that's been one of the things that I've gotten from sharing this work is that I tend to learn more about the place I live. Oke. Yeah. Nah, Kurt memang mengakui bahwa karya ini berdasar pengalaman dia hidup di Indonesia. Jadi ketika misalnya tadi Mbak Yus mengenali bahwa ini berkaitan dengan sejarah Indonesia, bagi Kurt itu adalah sebagai cara untuk mengenali lebih jauh, untuk belajar lebih jauh. Demikian kira-kira. Ada penanggap lain sebelah sini. Ya, ini saya Rama ya. Awalnya saya pun sama ya berpikiran bahwa ini tuh mencoba mengenal Indonesia, tapi ketika saya bongkar lagi, saya 2 kali membaca teks ini sebelum dan sesudah. Mitologi itu kan kalau di kita itu mitos tentang makan misalnya. Kita makan harus habis supaya gak dimakan setan gitu. Itu berupa suatu ajakan, tapi di sini saya melihat dari teksnya dia Kurt mencoba membalikan lagi gitu. Mungkin itu saya menduga itu pengaruh dari mitologi teorinya Roland Barthes gitu kan. Tentang konotasi, denotasi sampai mitos gitu. Dia mencoba menciptakan mitos baru mungkin tentang makan gitu. Apakah hanya ke sana gitu? Mitos baru tentang makan. Katanya kan seperti urutan makan tuh yang tadi diberi aturan kita harus diputar lagi gitu. Ya. Dari kiri ke kanan dan juga kita sambil mendengarkan musik. Ini ya saya menganggap ini sebagai ya seni eksperimental, sebagai apakah berangkatnya dari situ gitu. Oh, oke. Rama ya. Oke, Mas Rama. Did you get it? If I'm trying to make a new mythology. Yeah. In relation to the food. Yeah, the food and the sound. And the order. Okay. Yeah, certainly starting with the order, yes. The order of the sound. Again, I mean, even if I were to say if I were to say I wanted to make a mythology about just the origin of Earth, this in itself, I compare it to like if you wanted to make a full-scale map of the Earth that was 1-to-1, well, then you've got a map that's the size of the Earth, so you're left just actually with the same size thing. So what I've tried to do is order a set of symbols
in sound that represent, that lean toward a sense of a mythology of origins, but those symbols are only so strong, right? And so again, I'm asking them to fill in space, and this is, I think, part of what mythology does, is that it sets in place symbols and concepts that through lived experience we're able to expand. So that was my effort in this. Hopefully it's somewhat successful. Yeah. Okay, that's really hard to translate. Oke, bicara tentang mitos kejadian, mitos asal usul, Kurt menyadari bahwa itu sesuatu yang sulit ya untuk kayak diterjemahkan atau direspon dengan cara yang berbeda. Jadi dialihwahanakan itu sangat sulit, tapi yang dia upayakan adalah mencoba mengumpulkan sampel ya, contoh dari bebunyian yang kira-kira relate gitu, berhubungan dengan mitos kejadian tersebut. Mitos tentang asal usul. Jadi Kurt mengakui bahwa itu adalah sejumlah sampel gitu. Bunyi yang tadi kita dengar, komposisi bunyi itu adalah sejumlah sampel, sejumlah contoh yang berkaitan dengan mitos tentang asal usul atau mitos kejadian. Ada lagi penanggap yang lain? Sebelah sana. Permisi. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, bunga tabur ada di nampan tadi, kemudian ada arang batok. Apa dasar pemikiran menaruh di nampan yang dimakan tadi? Lalu apa sepengetahuan Kurt tentang bunga tabur mawar? Karena setahu saya bunga tabur itu untuk makam ya, untuk mengirim. Kalau di Jawa itu nyekar itu sekar bunga untuk memberikan, untuk menghantar doa supaya doa kita sampai atau bagaimana. Tetapi ya saya punya pengalaman menarik. Saya punya punya trauma makan daging kuda. Tadi ketika dibilang sate kuda, lalu saya mencoba apakah bisa tertelan ya. Saya dulu pernah diajak teman makan daging kuda. Imajinasi saya liar tentang kuda, lalu saya nggak bisa menelan makan daging kudanya, nggak bisa. Tapi kali ini saya tadi mencoba satu potong, kalau memang itu daging kuda ya, memang tidak tertelan. Lalu untuk pertama kalinya saya mencoba memakan bunga, karena sejak lama saya tahu dari teman-teman vegetarian bahwa bunga pun bisa dimakan gitu kan. Ya ini memberi kesempatan untuk pertama kalinya saya memakan bunga, kayak di Jawa ada jadilan, makan bunga juga. Tadi saya memakan satu potong bunga putih itu untuk membunuh imajinasi makan daging kuda yang nggak tertelan. Waktu itu saya memang dikasih tahu makan daging kuda untuk memperkuat tubuh, stamina, lalu bisa untuk asma atau apa gitu ya. Saya mencoba tetap tidak bisa memakan daging kuda, tapi saya tidak tahu seandainya dibilang bahwa itu daging sapi atau daging kambing itu mungkin saya makan juga ya. Tapi kalau dikasih tahu itu daging kuda, apalagi tadi dengan ringkikan kuda kayak gitu tuh, minta ampun, saya tidak bisa menelan kuda. Ini saya tidak tahu ya. Ini saya ingin sharing atau ingin bertanya sebetulnya apa yang sedang saya alami dengan daging kuda. Oke, makasih. Oke, makasih Mas Nawa. Mungkin ke Mas Il dulu itu ya tentang Oke. bunga dan arang. Did you get it about the flower and the charcoal in the middle of the plate? Oke, kalau pertama mungkin jawabannya adalah ya itu kuda. Pertama itu beneran kuda, daging kuda. Nah kalau yang untuk bunga dan lain-lainnya sebenarnya itu adalah kita mencoba mengamalkan maksudnya kontekstual dari manusia, yaitu adaptasi ya. Ketika saya mendengar dan
untungnya saya mendapatkan cerita juga dari Kurt tentang hal-hal yang dia lalui selama ini ketika membuat sebuah karya yang tadi. Akhirnya mungkin ada beberapa interpretasi kita dan juga sesuatu yang mungkin mau kita tampilkan di situ gitu, mau kita sampaikan. Yang pertama mungkin kita benar-benar menyukai sesuatu yang mungkin mungkin nyebutnya adalah beautiful chaos mungkin ya, chaotic, beautiful, chaotic, sometimes seperti itu. Terus kita juga lanjut juga untuk beberapa ya itu tadi mitologi. Kita tahu secara di Jawa mungkin bunga adalah pengantar doa dan lain-lain. Kita tahu juga misalnya di Sunda juga berbeda, dan semakin banyak hal-hal yang berbeda itu menurut saya menjadi hal yang menarik gitu. Karena saya mempunyai sebuah kesempatan ketika saya menaruh bunga di nampan tadi, imajinasi orang-orang dari kultur yang berbeda, dari yang diceritakan mitologi oleh orang tuanya berbeda, dapat berbeda, bisa saling sharing juga, dan akhirnya muncul juga penafsiran-penafsiran yang lainnya tentang apa yang ada di meja tadi gitu. Mungkin kalau tujuannya seperti itu tujuannya, tapi kalau misalnya masalah yang lain adalah karena adaptasi saya terhadap apa yang saya dapat dari mendengar artnya Kurt gitu. Mungkin kayak gitu. Okay, can you add some more point about the flower and so it's for Javanese and Sundanese it's related to offering usually in the cemetery. The flower. Yeah, and the As- charcoal. I'm sorry? The charcoal, I don't think I know enough about that to comment. I think this is one of the things that in the collaboration with Kalamula, I've trusted them on. Again, I suppose I would chalk it up to something I'm still learning as well, that they've contributed to the performance. Ya, mungkin kalau untuk nambahin, karena di awal kita ada obrolan yang tadi ya, bagaimana dari bumi dibentuk, dari tanah, terus akhirnya hal-hal yang lainnya, akhirnya dari hal yang paling kotor atau hal yang paling sisa sampai hal yang paling indah kita coba untuk tampilkan di plating yang tadi. Sebenarnya kalau simpelnya kayak gitu, jadi kita mencoba untuk merespon yang soundnya Kurt gitu. Oke, itu juga kembali ke narasi Ya. mitos berarti ya. Oke, chance for 2 last responders. Buat 2 orang penanggap terakhir. Selamat sore teman-teman. Sebenarnya mau nanya, pertama, ini soal ini ya pengaturan si makanannya. Kan kalau ada juga yang istilahnya, jadi stagingnya tuh makanan datang satu habis, makanan datang satu habis gitu. Kalau ini kan di satu plate kita suruh putar sendiri gitu ya. Terus di awal itu dikasih rule gitu kan. Oke, makan satu diputar, makan satu diputar. Cuman apakah nggak tahu ya dari desain desain si pengalaman ini itu antisipasi nggak kayak misalkan tadi saya ya kebetulan nggak terlalu merhatiin pas rule-nya dikasih tahu, ya udah saya makan langsung semuanya tak gitu. Itu expected atau itu kalau buat tim itu suatu kegagalan atau istilahnya bisa dimaknai lain gitu. Untuk udah sebenarnya nggak berhasil atau gimana gitu. Sebenarnya itu sih. Sama mau nanya pengalaman Kurt ketika misalkan ada suatu konstruk yang menurut dia itu ya struktur gitu ya, istilahnya mitos, terus yaitu dia mau ngomongin cycle, tapi dalam pengalaman itu ada yang nggak mengikuti konstruknya dia, ya kan, rule itu, ya kayak saya gitu misalkan gitu langsung dimakan aja. Itu menurut Kurt sendiri gimana gitu, paling itu ya.
Mas Bisma, okay, interesting question about rules of the games. If someone broke the rules, do you think do you anticipate it or it still can be considered successful? Maybe start with Kurt first, because Bisma's question is also about if you imagining some kind of structure, for example, like mythology, it has plot, right? So it's also a kind of structure. If the way things doesn't add up to the structure or the plot, what do you think about it? For example, somebody broke the rule. Broke the rules in what sense? He ate the whole thing not according the order. Not according to the order of. I'm not sure I understand. Oh, if someone were to not follow the order of the food. I mean, that's okay. I mean, I simply, I suppose I would just hope that everyone is curious to have the experience in the way that it was designed. But if someone were to break the rules, well, Masiil described beautiful chaos. I would say you're free to do that. Technically, you know, if you have some peanuts in your bag or some chips, and that's what you want to eat along with it, that's okay. That's okay. I never thought of it though. I just never thought of it. Yeah. Oke, Mas Il mungkin bisa tambahkan bagaimana membayangkan awalnya dapat ide dari mana peraturan seperti itu. Durasinya 10 menit gitu kan, kemudian bukannya makan bercampur gitu tapi satu persatu gitu. Oke, kalau misalnya kenapa dipisah jadi 4 dan lain-lain, sebenarnya itu kan ada ceritanya juga sebenarnya gitu. Jadi yang tadi Mbak sampaikan sendiri sebenarnya memang in the making-nya kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah clay baked chicken juga. Itu kan sebenarnya dari kita bake di tanah lempung ya. Jadi di tanah lempung baru kita break, baru kita sajikan tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang break the rule atau apa, ya sama dengan Kurt, it's okay karena pasti experience-nya juga berbeda juga gitu. Jadi sebenarnya oke sih. Jadi kalau misalnya kenapa tadi memutar ya sebenarnya karena ceritanya terus berputar di situ juga gitu. In the making of history of Indonesia or anything gitu. Oke, berarti basisnya narasi ya. Berarti mungkin bisa diibaratkan seperti membaca buku, ada plotnya, ada urutannya, tapi bisa saja seseorang tiba-tiba, oh gue mau loncat langsung ke bab 3, nggak apa-apa juga sebenarnya ya. Oke, ada 2 ya, 2 terakhir yang ini. Silakan di sini dulu. Berdiri aja atau duduk? Ya duduk juga nggak apa-apa. Mungkin saya menanggapi dari sisi sudut pandang saya yang sederhana sebagai seseorang yang tidak memiliki fungsi visual. Saya tadi berusaha mengikuti rules dan didukung oleh suara-suara yang mungkin tematik. Makanan pertama saya nggak tahu makanan kedua bakal saya makan apa. Saya nggak tahu presentasi makanan tersebut ada apa aja. Mungkin saya ngerasain mungkin pertama tadi kayak laut, mungkin ini ikan dan secara tekstur juga setiap makanan tuh beda-beda. Pertama ikan, kedua kayak beras, nasi, sorry. Terus yang ketiga itu waktu makan sate kuda. Sebenarnya saya baru pertama kali makan sate kuda di sini dan saya nggak tega makannya karena ada suara kuda yang meringkik. Lalu untuk keempat saya makan seperti ayam, tapi ayamnya tuh kayak karena ada suara kayak digetok-getok gitu, mungkin ayamnya penyetin. Terus yang itu yang pumpkin di mash. Lalu teksturnya saya dapat tekstur yang seperti rasa asin-asin itu. Lalu yang terakhir saya nggak tahu makan apa, tapi itu teksturnya kayak bubur, tapi pahit gitu. Itu aja mungkin.
So, from her experience as someone who has no visual experience, she tends to guess all the thing because she cannot see. So, for example, she's guessing the food based on the taste. And then by the time we ate the horse satay, she said that she couldn't eat it because of the sound that makes her not have the heart to eat the meat. And then the last one from the first plate, she is guessing it's some kind of chicken, and based on the sound, she is guessing that the chicken is some kind of mashed chicken, mashed, you know. And then the last thing, the dessert, she doesn't know what it is, and it's rather bitter. She cannot guess what it is. Mungkin nanti Mas Il bisa ceritakan yang piring kedua ya. Mungkin nanti bisa diceritakan apa itu yang piring kedua. Kurt, do you want to respond to that or not? Yeah, the chicken and the sound have no relation in terms of the chicken's production. That factory sound was not processing chicken. Wait. Jadi yang tadi bagian ayam itu sebenarnya Kurt tidak bermaksud menghubungkan gitu. Jadi suara yang seperti dipukul itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cara memasak ayamnya. Yeah. Okay, continue please. It's actually it's a picture frame factory. Oh, sorry? Bingkai. Suara itu diambil dari Pabrik aktivitas bingkai. pabrik figura. Benar. Regarding the sate kuda, I think we were also curious who would or could, would or would not want to eat it and how they would feel about it. I don't mean that it was a test. I just mean that we knew that this would for some people be a yes or a no. Oke, tentang sate kuda dan kemudian ada suara kuda pada saat yang bersamaan. Menurut Kurt memang itu juga satu rasa ingin tahu, rasa kepenasaranan. Apakah orang-orang akan tetap memakannya atau akan ada orang yang tidak jadi atau batal memakannya. And regarding the dessert, the ingredients, I'll let you explain. Oke, nah sekarang Mas Il akan menceritakan tentang si hidangan kedua ya Teh yang tadi seperti bubur dan rasanya tidak manis itu. Oke, hidangan terakhir sebenarnya adalah itu fluid gel chamomile. Jadi itu memang kita buat untuk akhirnya mengakhiri semua rasanya sih. Jadi semua yang kita rasain dari makanan pertama sampai ke makanan kelima, kita akhiri dengan 6 sampai ya udah nggak ada lagi rasa-rasa itu yang dibawa gitu. Jadi akhirnya untuk mengakhiri semua sesi makan ini dan sesi gelaran ini gitu. Oke, terima kasih. Tadi terakhir di sini ya. Baik, terima kasih. Menyambung pada menu sate kuda yang biasa saya kalau makan daging itu biasanya kalau setelahnya makan ketimun atau nanas atau bawang merah. Nah, ini tadi ada menu lobak ya. Yang saya makan, saya penasaran karena biasa saya makan mateng di soto Bandung ya. Tapi itu mentah saya coba rasanya agak pedes-pedes getir gitu ya. Nah, mungkin Mr. Kurt terinspirasi apa atau dasar mitosnya apa ngambil yang lobak itu, atau saya belum tahu mitos lobaknya seperti apa. Kemudian setelah makan yang terakhir tadi yang nggak berasa itu di perut memang dingin ya, hangat, dingin dan nyaman gitu. Memang itu mengandung kayak kayak ada hangat-hangat, ada kayak mild gitu ya, kayak Pepsodent. Nah,
agak pedesnya. Mungkin itu saja yang ini saya tanyakan, mitos lobak itu. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin dari Mas Ilham dulu ya. Perpaduan itu ya si sate kuda yang dialasi lobak. Oke, sebenarnya kalau tentang lobak, sebenarnya dia tidak masuk ke dalam menu gitu. Karena ketika saya menjelaskan di pertama tadi urutannya sate kuda gitu bukan lobak. Tapi sekali lagi mungkin ini hal yang sangat menarik gitu ketika orang menginterpretasi makanan yang ada tadi, misalnya tadi Bapak makan bunga terus makan hal-hal. Memang saya dan Kurt juga pernah berbincang gitu. Kita pingin di dalam satu piring itu banyak hal yang bisa dieksplor dari segi teksturalnya, dari segi rasanya, dari segi visual dan lain-lain. Dan akhirnya memang hal-hal yang kita taruh di situ memang edible gitu, bisa dimakan gitu. Cuman kan tergantung suka atau tidaknya dan lain-lain. Makanya akhirnya experience dan yang dijalaninnya berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang nggak makan lobak, belum tahu nih rasa lobak mentah kayak gimana gitu. Ya kayak gitu. Kalau komentar tentang hidangan terakhir yang ada. Oh iya, itu sebenarnya memang dari teh sih base-nya. Jadi chamomile teh dijadiin fluid gel. Jadi memang ya tadi karena tujuannya untuk mengakhiri gitu. Gitu, Pak. So Kurt, he would like you to comment on this, the combination between the satay horse with the, how do you call it, radish. Yeah, Ilham already clarified that it's not meant to be eaten, but some people actually ate it. And he was wondering, that combination, does it relate to some kind of mythology or what? No, not in particular. Although we could have created one today, perhaps. Yeah, good. Yes. That's a good one. Yeah. Oke, jadi sebenarnya si perpaduan antara sate kuda dan lobak itu tidak dimaksudkan merujuk pada narasi tertentu, dan sebenarnya teman-teman dari Kalamula juga tidak memaksudkan lobaknya buat dimakan, tapi kan memang bisa dimakan sih dan enak juga kan bagi para penggemar lobak. Teman-teman sekalian, rasanya rangkaian kegiatan kita sudah cukup panjang. Teman-teman masih boleh di sini tentu saja. Saya nggak tahu masih ada hidangan lagi ekstra atau apa ya. Ada ding, kita masih punya ya Mas Arin ya. Masih ada hidangan ekstra yang masih bisa dinikmati. Teman-teman tentu saja juga masih boleh untuk berada di Balai Tonggoh ini. Sekali lagi atas nama Selasar Sunario Art Space, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk berpartisipasi pada Lokakarya kali ini sebagai bagian dari pameran seperempat abad, yaitu pameran peringati 25 tahun Selasar Sunario Art Space. Pameran ini berlangsung selain di Balai Tonggoh, di bawah ada ruang A, ruang B, dan ruang sayap. Masih akan berlangsung hingga April 2024. Kami juga akan melakukan sejumlah program publik lainnya yang akan kami umumkan kemudian sebagai bagian dari rangkaian pameran seperempat abad ini. Saya Heru Hikayat mewakili Selasar Sunario Art Space. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya. Selamat sore. Ya, terima kasih semua. Thank you.